Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau ada wawancara sama pengusaha rumahan, tapi ini tuh barang-barangnya udah bisa ekspor ke luar Indonesia. Pernah ekspor ke Australia, Amerika, dan negara-negara lainnya. Buat lebih lengkapnya, kita dengerin dari pemilik usaha ini. Silahkan untuk memperkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Sylvia Pujastuti, saya mahasiswa IKOPIN. Kapan sih berdirinya usaha ini? Berdiri tanggal 5 April 2019, baru tahun kemarin sih, belum lama. Terus kenapa sih pilih buat jual album-album kayak gini? Ini kan buat K-pop gitu ya? Awalnya sih karena saya suka dari masa SMA, saya suka dengan barang-barang ini. Kemudian saya mulai mengoleksinya dan muncullah keinginan untuk menjual ke orang lain agar orang lain juga sama menyukai hal tersebut. Gimana sih prosesnya sampai barang ini bisa dijual ke luar negeri? Sebenarnya sih saya tidak memproduk barangnya sendiri, saya juga membeli produknya dari orang lain, tetapi saya mengemasnya ulang agar lebih menarik gitu ya. Dan saya jualnya harga lebih supaya mendapat keuntungan, karena kuncinya usaha ya dah mendapat keuntungan juga. Terus apa sih yang menjadi motivasi Anda buat menjual barang-barang ini? Motivasi saya sih untuk menjual barang kesukaan saya ya karena sebelum barangnya dikirim ke pembeli, saya merasakan bahwa ini adalah barang-barang saya. Terus buat sasaran penjualan produk ini tuh kemana aja sih? Zaman sekarang dengan kecanggihan teknologinya, barang yang saya jual dapat dibeli oleh penggemar lain seperti saya yang berada di luar negeri. Terus buat penjualannya ini udah sampai ke negara mana aja sih, buat lebih jelasnya gitu? Kalau untuk ke luar negeri ya belum banyak, tapi ada beberapa juga. Salah satunya ke Australia, pernah tembus, dan ke Malaysia, dan yang paling seringnya ke Amerika. Dan untuk Indonesianya itu pasti ya lebih banyak lagi di Jawa Timur. Terus gimana sih buat omset penjualannya? Kan ini juga sebelum dijual lagi, kan ini dibelinya pasti dengan harga yang mahal juga. Terus nanti ditambah-tambah sama aksesoris buat memperindah barangnya. Jadi omsetnya gimana? Alhamdulillah saya tidak mengeluarkan modal terlalu besar, hanya 1 juta rupiah. Dan alhamdulillah juga untuk penghasilan penjualan bulan pertama sebesar 2 juta rupiah, itu kurang lebih. Jadi udah balik lagi modalnya di bulan pertama. Alhamdulillah. Terus hal apa sih yang Anda lakukan buat menarik pelanggan-pelanggan buat membeli produk ini? Padahal kan Anda juga membelinya di orang lain. Terus hal lebih apa sih yang Anda berikan sama konsumen-konsumen yang membeli barang-barang ini? Kemasannya sih saya lebihkan di dalam desainnya sendiri untuk lebih unik lagi agar menarik perhatian pelanggan juga ya. Dan untuk pengiriman ke luar negeri juga, saya akan menambahkan bonus kartu ucapan seperti ini contohnya. Dan saya tambahkan sejenis photocard seperti ini untuk produk-produk pilihan yang harganya lebih membeledak. Kalau orang berwirausaha itu pasti punya kesulitan tersendiri ya. Terus apa sih kesulitan yang pernah dialami ketika mau memulai berjualan
barang-barang ini? Kesulitan saya membuka usaha ini ada pada modal awal, karena saya sebagai mahasiswa susah untuk mendapatkan modal awal sebesar 1 juta. Saya mengusahakan diri untuk meminjamnya kepada orang tua, namun orang tua tidak memberikan modal tersebut karena saya dituntut untuk fokus kuliah dan tekad kuat saya untuk membuka usaha. Saya meminjam modal tersebut kepada kakak saya sendiri. Terus di kisaran berapa sih produk-produk ini dijual biasanya? Kalau yang paling murah ya ini rata-ratanya kurang lebih 300.000 nih. Untuk yang 300.000 ini produknya seperti ini, namanya ini The Dream Chapter Eternity. Dan untuk ini yang special edition School Love Affair, ini produk BTS Jimin, harganya bisa nyampe kurang lebih 1 juta rupiah. Lumayan mahal-mahal juga ya. Ya, karena ini produk asli. Di era pandemi kayak gini biasanya usaha-usaha itu jadi tersendat pada macet. Buat ekspor impor juga kan pasti ada kendala. Kalau buat usaha di album-album kayak gini itu ada kendalanya nggak? Kalau kendala sih emang mempengaruhi karena sedikit sepi, tapi alhamdulillah dalam per minggunya produk pasti ada yang keluar ya. Bahkan dalam 3 hari juga berturut-turut kadang kita sampai ngirim 3-5 produk, alhamdulillah. Nah, untuk pengiriman ekspor ke luar negeri itu paling dikendala pengirimannya yang agak lama, tapi tidak mengecewakan pelanggan karena dia sangat menanti. Seperti ini barang kesukaannya ini sangat dinanti oleh pelanggan juga. Jadi tetap sabar ya pelanggan menunggu pengirimannya meskipun lama gara-gara pandemi. Cuman bulan-bulan kemarin aja untuk pengiriman ke Jepang lagi dipending dulu. Hal apa sih yang bikin produk-produk ini mau tetap dijual? Kayak apa nanti kalau misalkan ada kendala lain atau udah beres kuliah kan ya biasanya pengen kerja di perusahaan atau apa, apakah produk-produk ini tetap akan dijual atau mau berhenti dulu untuk sesaat ini? Kalau saya ya lebih memilih untuk mengembangkan usaha saya sendiri, karena ini sudah berawal dari nol. Saya tidak mungkin melepaskannya atau memberhentikannya begitu saja. Sayang ya. Ya, karena semakin sini anak-anak zaman sekarang lebih suka ke produk-produk luar seperti ini. Apalagi di Indonesia, kita iklan-iklannya sudah banyak menggunakan iklan dari luar negeri, dari anak-anak K-pop juga. Buat calon-calon pengusaha yang lain nih, hal apa sih yang mau Anda sampaikan biar mereka tuh mau buat memulai usahanya? Tadi yang Anda lakukan gitu, membangun usaha dari nol, mengusahakan modalnya sendiri, terus biar mereka semangat buat punya usaha sendiri, itu pesannya apa sih? Kalau menurut saya sendiri, saya pribadi ini memiliki keyakinan bahwa selagi kita masih mau berusaha ya pastilah diberi jalan yang mudah-mudah. Dan kita juga harus berani mengambil resikonya atau menerima resiko apa yang akan terjadi ke depannya. Lagi di masa pandemi seperti ini ya, orang lain teh gak mungkin membeli produk-produk yang cuma-cuma gitu, tapi kan selalu ada rezekinya gitu buat membeli produk saya, alhamdulillah. Ya, gitu katanya. Jadi kita sebagai anak muda yang mau punya usaha sendiri, punya penghasilan sendiri, kita itu nggak boleh pantang menyerah. Kita harus berani mengambil resiko yang akan kita hadapi di kemudian hari. Terima kasih buat waktu wawancaranya. Semoga banyak pengusaha-pengusaha muda yang lain yang terinspirasi dari usaha ini. Ya, terima kasih juga. Ya, sekian video kali ini. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil saya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.